kita akan bergabung dengan Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta untuk mengikuti siaran langsung atau live konsolidasi dan rapat kerja Badan Pengurus Daerah Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta. Baik sahabat dan pendengar Radio 5 Waktu ID, sesaat lagi kita akan memulai acara konsolidasi dan rapat kerja Badan Pengurus Daerah Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta. Ya, di sana sudah siap ya, tinggal menunggu pelaksanaan dari kegiatan sore hari ini. Ya, betul Kang Mubun. Ya. Ketua Umum ya Badan Dapur Nasional Bapak Basarudin Siregar terhadir di tengah-tengah kita. Ketua Harian Bapak Ahmad juga telah hadir. Sementara yang lain juga akan turut hadir. Ya, dan tampaknya betul, tengah mempersiapkan keseluruhannya. Ya, tamu undangan baru datang ya. Selamat sore, selamat datang di Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta sore hari ini yang akan melaksanakan rapat kerja dan konsolidasi organisasi Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta. Ya, Kang Dali. Perlu diingat Kang Bubun bahwa alhamdulillah hari ini cerah, kita di alam terbuka ini. Artinya betul-betul cuaca ini mendukung sore ini. Ya. Semoga semua berjalan lancar. Ya. Konsolidasi juga sukses dan terencana sesuai agenda. Ya. Ya, sahabat 5 waktu, kita nantikan kegiatan konsolidasi dan rapat kerja Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta yang sore hari ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Badan Dapur Nasional Bapak Basarudin Siregar dan Ketua Harian Badan Dapur Nasional Bapak Ahmad ya. Betul ya Kang Dali ya, ada betul. Pak Ahmad ya. Bapak Ahmad. Ya. Mari kita sama-sama dibuka aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi azmain. Pertama, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita bisa datang berkumpul bersilaturahmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa dengan memanjat rasa syukur supaya acara ini ada dalam keberkahan. Mari kita sama-sama buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama merupakan pembukaan sudah saya laksanakan. Selamat datang kepada rombongan Bapak Hendrik dan kawan-kawan dari Kerawang. Beliau selaku Ketua Koordinator Purwakarta, Subang, dan Karawang di Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia. Selamat datang Pak. Alhamdulillah acara ini kita dihadiri oleh tamu yang terhormat. Mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua ya. Juga yang terhormat kepada Bapak Ketua Umum Badan Dapur Nasional di pusat, tak lupa beserta rombongan, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita untuk melaksanakan acara rapat kerja di Badan Dapur Nasional Purwakarta. Juga tak lepas didampingi dengan beliau Bapak Ketua Harian Bapak Ahmad. Terima kasih
sudah meluangkan waktunya sehingga beliau bisa hadir dan datang di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu juga dari Subang. Selamat datang kepada bapak-bapak yang dari Subang. Selamat berkumpul dan selamat bersatu dengan kami semua, Pak. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita susun acara kegiatan hari ini. Di antaranya yang pertama yaitu merupakan pembukaan. Tadi sepatah dua patah kata telah saya sampaikan dan telah saya buka. Acara selanjutnya yaitu merupakan penyampaian materi pokok konsolidasi rapat kerja Asosiasi HTRMI yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Badan Dapur Nasional Pusat. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai organisasi dan lain sebagainya tentang Badan Dapur Nasional yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ketua Harian yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, acara selanjutnya yaitu merupakan acara inti adalah acara kegiatan tanya jawab dari pengurus kepada narasumber. Terakhir, mungkin ditutup apabila acara tersebut sudah selesai, ditutup dengan doa. Nah, untuk melangkah ke acara selanjutnya, supaya tidak menghamburkan kepada waktu ya, karena waktu itu adalah terus-terusan bergulir. Yang acara kedua itu setadinya akan disampaikan dulu oleh Bapak Ketua Umum mengenai penyampaian materi pokok dan konsolidasi, namun dengan permintaan dari Bapak Ketua Harian, beliau ada tugas lain lagi. Setelah acara di sini beliau langsung akan merapat ke Jakarta. Nah, untuk itu acara yang seharusnya diisi oleh Bapak Ketua Umum kami serahkan kepada Bapak Ketua Harian, yaitu mengenai penyampaian materi organisasi dan lain sebagainya tentang Badan Dapur Nasional yang ada di Kabupaten Purwakarta. Untuk itu kami persilakan waktunya. Terima kasih. Pertama-tama kita harus mengetahui yang pertama, BDN ini apa kaitannya dengan Badan Gizi Nasional? Dan BDN ini apakah organisasi kemasyarakatan, LSM, atau organisasi profesi? Untuk itu satu persatu akan saya jawab. Badan Dapur Nasional ini, saudara sekalian, kaitannya dengan Badan Gizi Nasional itu kita sifatnya bermitra. Sebagaimana pernah saya kemukakan pada saat pertemuan di Subang, Pak ya, waktu itu sudah saya sampaikan juga bahwa Badan Dapur Nasional ini kaitannya dengan Badan Gizi Nasional itu sebagai mitra. Sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Ya, kalau kita bicara BDN, itu fungsinya ada 3, Pak. Jadi fungsinya itu ada 3. Yang 3 itu diantaranya pengawalan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, pengawalan. Nah, yang dimaksud dengan pengawalan ini yaitu mendampingi, Pak. Mendampingi suatu kegiatan dari awal sampai proses terakhir. Atau sebagai contoh, waktu itu kita pernah memberi contoh analogi, ibarat kita mengantar anak dari rumah ke sekolah.
Nah, fungsi pengawalan ini kita agar supaya bisa menjamin anak yang kita antar dari rumah sampai sekolah itu di perjalanan mendapat perlindungan aman, selamat sampai kepada tujuan. Tujuannya mana? Sekolah. Itu definisi atau pengertian dari pengawalan. Atau dengan contoh lain, misalkan ada program pemerintah, bantuan kepada masyarakat, petugas melakukan pengawalan melalui dari proses penyaluran bantuan, apakah penyaluran bantuan itu diterima oleh masyarakat atau tidak. Jadi kita kawal sampai kita melihat, mengetahui bahwa program itu betul-betul sampai kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Nah, itu pengertian dari pengawalan. Seandainya ada hal-hal atau ada kendala-kendala di perjalanan, nah kewajiban kita mengawal itu adalah menyelesaikan. Seandainya kita ada kendala-kendala yang terjadi ketika kita melakukan pengawalan. Itu definisi atau arti daripada pengawalan. Yang kedua adalah pemantauan, Pak. Definisi pemantauan itu adalah memantau, berarti melihat, mengamati, dan mengikuti perkembangan suatu kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Berjalan sesuai aturan atau tidak. Sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, itu artinya pemantauan. Contoh, misalkan petugas datang ke lokasi pembangunan untuk melihat apakah pekerjaan itu sudah berjalan atau tidak. Apakah pekerjaan itu sesuai jadwal atau tidak, Pak ya? Apakah pekerjaan itu sesuai rencana atau tidak? Dan apakah terdapat kendala atau tidak? Nah, fungsi kita melakukan pemantauan itu kalau kita menemukan hal-hal yang sebagaimana disebutkan baru saja, maka kita itu untuk membantu seandainya ada kendala-kendala. Begitu, Pak. Itu artinya itu arti daripada pengawalan. Nah, yang ketiga adalah monitoring. Yang dimaksud dengan monitoring itu adalah, dalam istilah lain adalah pemantau. Sebutnya monitoring dengan pemantauan itu hampir sama, Pak. Hanya beda dikit gitu. Hampir sama. Monitoring adalah sebenarnya adalah istilah lain dari pemantauan. Nah, seperti itu. Tapi dalam pekerjaan pemerintah atau organisasi, monitoring biasanya dilakukan secara terstruktur, Pak, dan sistematis. Itu ada perbedaannya. Seperti misalnya kita memonitor biasanya seperti kita melihat perkembangan kegiatan, kita mengumpulkan data atau informasi ya dari luar atau dari masyarakat. Ketiga, membandingkan hasil dengan target atau rencana. Yang keempat, menemukan kendala atau penyimpangan. Dan seandainya kita menemukan hal-hal seperti itu dalam perjalanan, dalam pelaksanaan monitoring, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah membuat berita acara pelaporan, Pak. Kemana lapornya? Lapornya ke instansi terkait. Misalkan kalau Badan Dapur Nasional ini, pengurus Badan Dapur Nasional melakukan pemantauan ke SPPG, kemudian kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, misalkan ada permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, kita melihat, kita mendapat informasi dari masyarakat, kemudian kita konfirmasi, verifikasi kepada pihak SPPG, kalau betul itu informasi itu terjadi, nah kewajiban kita atau hak kita adalah membuat berita acara pelaporan, Pak. Kemana pelaporannya? Pelaporannya ke pihak terkait. Kalau kita menemukan di sana itu menemukan tindakan yang melanggar hukum,
pidana, maka pelapornya itu disampaikan kepada kejaksaan negeri kalau tingkat kabupaten, kejaksaan tinggi kalau tingkat provinsi, dan Kapolda ke Kapolda kalau tingkat provinsi, ke Kapolres kalau tingkat kabupaten, ke Kapolsek kalau tingkat kecamatan. Itu Pak. Nah kemudian, seperti itu Pak ya. Nah ini mungkin yang jadi pertanyaan juga Pak. Dalam melaksanakan pemantauan, misalkan BDN itu melaksanakan pemantauan ke SPPG, ini penting Pak ya. Apakah itu harus ada izin dari BGN atau tidak? Betul Pak? Itu yang perlu diketahui Pak ya. Apakah dalam pelaksanaan pemantauan, pengawalan, pemantauan, monitoring Badan Dapur Nasional, karena program Badan Nasional itu kan mengawal, memantau dan monitoring. Itu harus ada izin dari BDN tidak? Harus minta izin tidak? Apakah Badan Dapur Nasional juga secara organisasi harus ada perjanjian dengan BGN atau tidak? Jawabannya tidak perlu, Pak. Jawabannya tidak perlu. Kenapa, Pak? Tidak perlu. Karena kita sudah dijamin, Pak. Sudah dijamin oleh undang-undang, Pak ya. Sudah dijamin oleh undang-undang KPK, undang-undang kepolisian, juga undang-undang ya sudah dijamin oleh undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan dan kepolisian. Baiklah, acara selanjutnya kita disambung lagi untuk mempersingkat waktu. Kiranya acara tersebut bisa dikondisikan. Apakah sudah pada siap untuk mendengarkan paparan atau pencerahan serta penjelasan dari Bapak Ketua Umum, baik mengenai keorganisasian maupun permasalahan-permasalahan internal yang ada di Badan Dapur Nasional. Nah, untuk itu ini kesempatan yang langka dan kesempatan yang bagus supaya kita mengenal lebih jauh dan untuk melaksanakan tugas nanti di lapangan harus seperti apa kita melangkah. Nanti beliau Bapak Ketua Umum akan memaparkan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. Itu merupakan untuk bekal kita dalam melaksanakan tugas kedinasan di Badan Dapur Nasional ini. Untuk itu tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak undangan, tamu dari Subang, juga bapak-bapak dan ibu tamu dari Karawang yang sudah dapat bergabung dengan kami dengan Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mengingat waktu yang terus berjalan ya, sedangkan acara belum sampai kepada acara topik pembahasan yang sebenarnya, itu supaya kita merasa puas dalam penjelasan dari Bapak Ketua Umum. Mari kita lanjutkan lagi mengenai paparan tersebut. Untuk itu mungkin Bapak Ketua Umum sudah siap untuk menyampaikan, tinggal kita yang mempersiapkan untuk mendengarkan itu penjelasan dari beliau. Untuk itu waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ketua Umum. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan
tentang apa yang akan saya sampaikan. Untuk kegiatan hari ini adalah konsolidasi organisasi dan program kerja Badan Dapur Nasional dan rapat kerja. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, tadi ada pertanyaan yang kita sama-sama mendengar bahwa apa yang kami harus lakukan dan kerjakan. Jadi untuk itu saya sampaikan lebih dulu bahwasanya dari jam 4 lewat kita mulai, kita sudah on air di radio 5waktu.id. Nah, yang pertama, Pak, khususnya Purwakarta sudah menerima Kesbangpol. Betul, Pak, ya? Nah, pertanyaan saya, apakah sudah diluncurkan surat permohonan menjadi Bupati itu sebagai pembina, Kapolres, dan Dim, bahkan Ketua DPRD, apakah surat-surat permohonan itu sudah dilayangkan apa belum? Karena program kerja akan kita laksanakan ini ada kaitannya dengan pemerintah daerah khususnya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu birokrasi pemerintah? Kita tidak perlu menunggu, nanti pusat akan mengirimkan surat yang isinya pemberitahuan pelaksanaan program BDN. Jadi orang Bapak silakan segera langsung melayangkan surat permohonan dari pembina sampai dengan penasehat. Hanya tanda terimanya tolong dikirim ke saya. Sehingga permohonan itu nanti menjadi salah satu bukti bahwasanya benar surat-surat tersebut sudah dilayangkan. Nah, untuk itulah saya sudah koordinasi dengan Ketua BDN Kabupaten Purwakarta, yang mana pada hari ini yang kita sudah sama-sama mendengarkan dari awal. Nah, saya mau tanya Pak, Ketua Bidang Usaha ada ya? Nah, yang saya mau jelaskan pertama adalah program Badan Dapur Nasional berkolaborasi dengan Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia. Programnya itu kita beri judul Kedaulatan Pangan Regional Purwakarta memenuhi kebutuhan dapur MBG dan stabilisasi di pasar-pasar tradisional. Karena ini yang artinya kita mendengar bahwa pada saat sekolah libur, ini para ibu-ibu ini merasa senang karena harga-harga telur, harga daging juga ikut turun. Tapi begitu dimulai lagi aktivitas, maka harga tersebut naik kembali. Termasuk sayur mayur. Jadi untuk itu tadi sudah saya bagikan, sebelum kita melaksanakan program kerja, kita harus membuat melangkah lebih dulu adalah persiapan.
Nah, tadi judul program sudah saya sampaikan. Jadi tolong Hendrik dan kawan-kawan nanti juga akan berkolaborasi. Karena kita kan sudah pernah melaksanakan di Karawang ya, di 11 desa, dan alhamdulillah program itu berjalan dengan baik. Di dalam struktur organisasi Badan Dapur Nasional itu dengan ketua-ketua bidang yang ada, maka untuk pelaksanaan program ini dibentuk tim pelaksana. Sebagai ketua tim pelaksana itu adalah jadi harus dibuat tim pelaksana yang saya namakan manajemen pelaksana program. Ketuanya adalah ketua bidang usaha. Nah, di bawahnya ada sekretaris juga, ada bendahara, dan ada koordinator zona A dan zona B. Nah, koordinator ini melihat berapa daerah yang akan dilakukan program ini. Kalau dia, saya kurang tahu Pak, ini untuk Kabupaten Purwakarta itu kira-kira ada berapa kecamatan Pak ya? Nah, 17 kecamatan, 192 desa. Nah, berarti nanti tolong dipersiapkan kira-kira berapa zona yang akan dibentuk. Apakah cukup 5 zona? Nah, zona ini dikoordinir oleh masing-masing satu petugas. Nah, untuk khusus Ketua Badan Dapur Nasional Kabupaten Purwakarta ini hanya mengawasi, memonitoring, dan menerima laporan dari tim pelaksana yang nantinya akan diteruskan ke pusat. Jadi para pemirsa, pendengar Radio 5 Waktu dimanapun berada, dan kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, itu selalu mengikuti siaran ini. Jadi saya kembali. Nah, di dalam pelaksana ini ada ketua-ketua bidang pembukaan lahan dan penanaman. Nah, untuk pembukaan lahan ini termasuk ketua BDN Kabupaten juga harus mengetahui, nanti berkolaborasi dengan ketua tim pelaksana, diprioritaskan pertama itu lahannya berada di mana. Itu satu. Dan kedua, kita akan mencoba untuk uji coba antara 25 sampai 50 hektar. Nah, di atas lahan tersebut dan diupayakan lahan-lahan yang akan digunakan itu adalah lahan masyarakat. Pasti masyarakat mempunyai lahan pekarangan. Dimulai dari 100 meter, 200 meter, dan seterusnya. Seperti di tempat saya, di Citata itu, saya sudah data. Akan kita segera mulai, itu di luasan 50 hektar. Jadi supaya orang Bapak nggak terlalu repot, koordinasi saja dengan kepala desa. Karena di kepala desa itu sudah terdaftar semuanya, mulai si A dan seterusnya, itu sudah ada di kepala desa.